Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PTKA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu. Karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.